Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus Ustazah Hawa, semoga Allah anugerai beliau panjang umur yang mubarakah, sehat walafiat, dan ilmunya terus bermanfaat bagi agama dan umat ini ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Wabil khusus sahibatul bait Ibu sinten Bu? Puji. Ya, semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua nggih selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan wabil khusus segenap pengurus Majelis Taklim Al-Mar'atus Sholihah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya juga semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma insyaallah. Ibu Indah semoga dikuatkan lahir batinnya, ditegarkan lahir batinnya. Insyaallah putranya sudah lebih bahagia di sana, Bu. Amin Allahumma. Karena punya ibu yang peduli dan mendoakan terus, insyaallah. Masya Allah, barakallahu fiik. Sekarang hadis yang ke-13 nih. Udah terus. Iya, suaminya Jawa. Oh, Padang. Suaminya Padang atau Jawa? Oh, Jawa. Oh, kalau Bu Puji, oh, Jawa, nggih. Oh, Gombong, masyaallah. Terkenal satenya tuh. Apa terkenal satenya kalau Gombong itu? Sate Gombong. Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita tentang Ar-Rasul Al-Muallim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai atau sang guru, karya Asy-Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam Al-Adab Al-Mufrad. Jadi Imam Bukhari itu punya karya, di antaranya adalah Al-Adab Adabul Mufrad, lebih tepatnya Adabul Mufrad. Juga Imam Muslim dan Al-Imam An-Nasai juga rahimahumullah. Redaksinya ini milik Imam Muslim dari Humaid ibn Hilal dari Abi Rifa'ah Al-Adawi radhiyallahu an, dia berkata, intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutubu. Aku tiba di tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang berkhutbah. Qala, maka beliau berkata, rawinya berkata, faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, rajulun gharibun, seorang lelaki yang asing, Ja'a, dia telah datang, yas'alu, hendak bertanya an dinihi, tentang agamanya. La yadri, dia tidak tahu, ma dinuhu, apakah
tentang apa? Tentang agamanya. Qala, karena dia tidak tahu tentang urusan agamanya. Qala, Nabi bersabda. Qala, rawinya berkata, fa aqbala alayya, maka beliau menghadap kepadaku. Fa aqbala, maka menghadap alayya kepadaku siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taraka, dan beliau meninggalkan khutbatahu, khutbahnya. Hantan taha ilayya, hingga beliau selesai memberikan pelajaran kepada saya. Jadi sampai beliau selesai. Hatta taha ilayya, hingga beliau menemui saya. Fautiya bi kursiin, maka didatangkan untuk Nabi satu kursi. Hasibtu qawaimahu hadidan. Menurut perkiraan saya itu kursi terbuat dari besi, bukan dari marmer. Qala, beliau berkata, rawinya berkata, faqa'ada, maka duduk alaihi, di atas kursi itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala yu'allimuni, dan beliau mengajari saya, mimma 'allamahullah, dari apa-apa yang Allah ajarkan kepada beliau. Summa atahu, dan beliau mendatangi khutbahnya, melanjutkan khutbahnya. Fatamma akhirau, dan beliau sampai akhir khutbah beliau, sampai selesai beliau khutbah itu. Jadi ini pelajaran pentingnya, bahwa Nabi itu kalau ada orang yang nanya tentang masalah agama, apalagi dia orang yang memang betul-betul butuh pelajaran agama, itu Nabi serius menanggapinya. Sampai khutbah saja beliau tinggal demi mengajari seseorang itu tentang masalah agama. Kalau dalam konteks kekitaan yang perlu kita ambil pelajaran, kita ini mestinya antusias kalau ada orang datang ke kita, Bu, ajari saya wudhu dong Bu, Bu, ajari saya tentang sholat dong Bu, Bu, ajari. Itu kita mestinya antusias. Taruhlah misalnya kita tidak bisa mengajari secara intensif karena ilmu kita terbatas, atau karena waktu kita terbatas. Paling enggak kita itu berkata begini, gini ya, kalau dengan saya belajar sambil lalu saja, karena saya bukan ahlinya. Tapi kalau mau nanti ikut ngaji saya. Nah, paling enggak kita antusias mengajak itu. Saya itu punya jamaah di Klender itu, di Bumi Malaka Asri. Tadinya seorang Chinese non-Muslim masuk Islam akhirnya, alhamdulillah, masya Allah. Nah, ketika awal-awal jadi mu'alaf itu, ya beliau agak canggung kan mau belajar agama. Tapi teman-temannya itu aktif mengajak, ayo ngajak. Awalnya mungkin setengah hati. Sekarang alhamdulillah kemaru ngaji kan, alhamdulillah. Malah ilmunya sudah masya Allah mumpuni. Saya kalau nanya ayat sama beliau, kadang-kadang kan kita kalau ngomong ayat kan kadang ingat ayatnya tapi lupa letaknya itu. Itu beliau sering hafal, padahal mu'alaf. Tadinya mu'alaf untuk saya. Kalau udah bukan mu'alaf, udah lama masuk Islam. Tapi maksud saya itu ya memang terhadap orang-orang yang terutama baru masuk Islam misalnya, atau orang-orang yang baru tobat dan ingin belajar Islam, itu kita mestinya antusias untuk membimbing, atau paling enggak menemani, mengajak dan begitu seterusnya. Nah kadang orang itu, ada orang baru mau belajar itu sudah dikatai, tumben dong nanya tentang sholat, udah tobat loh. Akhirnya iya, cekek akhirnya orang itu gak jadi melanjutkan tobatnya atau belajar agamanya. Atau kadang orang meremehkan, gitu aja lo nanya, masa gak tahu sih. Jangan gitu. Justru ketika dia bertanya itu karena dia butuh bimbingan. Nah disinilah pentingnya kita, saya ulang, berdakwah. Jadi ngajari seseorang yang bisa ya kita ajarkan. Tapi saya ulang ya, bahwa kadang non sewu kan sebagian kita ini kan kadang tidak cukup punya ilmu misalnya untuk membimbing. Paling enggak kita tadi antusias, ayo nanti gabung di pengajianku aja mbak, nanti ikut di pengajianku, nanti sana ada ustadz, sana ada ustadzah, bisa nanya sama ustadz atau ustadzah sana. Nah tadi intensif bla bla bla. Itu seperti itu. Nah, itu spiritnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu walaupun yang nanya cuma satu orang, itu semangat ngajarinya mau banyak mau sedikit sama saja. Karena orang yang ikhlas itu tidak peduli yang belajar banyak atau dikit, semangatnya sama. Seperti yang sering saya ceritakan di pengajian-pengajian kita ya. Ceramah di depan 4 orang sama depan 4.000 orang itu semangatnya sama.
Seingat saya itu Maulana Umar, seingat saya rahimahullah. Beliau itu habis bayan ceramah depan 4.000 orang kira-kira. Habis ceramah itu beliau biasa kalau istirahat di ruang sekretariat masjid kalau bahasa kita. Selang berapa waktu ada orang datang terlambat, rombongan dari kampung, satu mobil 4 orang. Sowan ke beliau, Maulana, Syekh, tadi saya terlambat Syekh, mohon maaf nggak dengar ceramahnya Syekh. Tolong intisarinya aja Syekh, disampaikan kepada kami. Tadi itu depan 4.000 orang itu ceramahnya 1,5 jam. Depan 4 orang itu ceramahnya sama 1,5 jam juga. Jadi beliau nggak ngerti intisarinya, menjelaskan semuanya 1,5 jam juga. Nah, ini kalau orang yang ikhlas itu gitu. Jadi mau yang datang banyak, mau yang datang sedikit, semangatnya sama. Saya masih teringat dulu ada jamaah cerita sama saya. Jadi ada seorang UST titik-titik, saya sebut mereknya ya, diundang di Al Azhar Limere yang Pondok Kopi itu dekat Eramas itu, ya itu. Pas diundang itu kan jamiah itu kan paling puluhan ya, tidak sampai ratusan jamiah. Yang pas pengajian itu puluhan orang lah. Pas diundang kata Ustadz itu, kalau saya mah bukan kelasnya puluhan ini, saya ribuan kelasnya. Jadi kayak kecewa gitu gara-gara yang diundang itu cuma dikit. Nah, padahal ya tetap kita ya. Tapi kan dia kelasnya kelas nasional gitu kelasnya. Jadi singkat kata singkat cerita, merasa itu tadi, merasa nggak pantas bicara depan orang sedikit karena merasa kelasnya orang-orang banyak. Padahal kalau dalam semangatnya Nabi tadi itu, mau yang ngaji cuma 4 orang maupun 4.000 orang, semangatnya harusnya apa? Sama. Ini kita semua belajar nih, yang ngomong juga masih belajar sama ini. Kita semua belajar. Allahu Akbar. Kayak tadi pagi itu saya ngajar di Pondok Kopi. Saya sudah datang, jamaahnya belum pada datang. Ini jadi ngaji apa enggak orang-orang ini? Begitu saya posting di grup pengajian, kok belum pernah datang, baru mulai datang satu 4 orang. Akhirnya tetap ngaji juga. Ya alhamdulillah. Ya kebayang nggak itu, ustadznya datang nggak ada yang datang juga. Padahal pengumumannya pengajian. Nah, saya udah nanya dari dari hari beberapa hari yang lalu, saya nanya Ustazah, Bu, besok ngaji apa enggak? Karena kan liburan biasanya libur. Udah usah kata teman-teman tetap ngaji aja. Oh, tetap ngaji aja. Oke, saya ngaji. Saya datang, nggak ada yang datang. Tapi alhamdulillah akhirnya setelah saya posting foto saya tempat pengajian saya foto. Kok nggak ada yang datang? Akhirnya datang satu-satu. Ada 4 orang tadi kalau nggak salah ngaji. Ya alhamdulillah. Ya sempat mau 40 mau 4 orang ya ngajar aja. Allah, ngiler susah dah. Jadi kalau biasanya kalau liburan sekolah, libur mereka biasanya. Maka saya tanya, libur apa masuk? Saya tanya. Ternyata katanya masuk. Ya udah saya masuk, saya datang. Ternyata libur. Masuk juga akhirnya. Banyak yang nggak masuk tapi tadi itu. Allah Akbar. Enggak, sami nggih nasibnya nggih. Ada cucu, ada ini, barang nginep gini. Ya udah. Kalau tadi saya sebagian alasannya karena banjir. Iya banjir. Beberapa karena banjir beberapa. Akses kan ada yang rumahnya itu di daerah Jakarta Utara itu. Nah, itu tidak masuk ke rumah sih. Cuman air udah mulai naik, ngerinya nanti keluar nggak bisa masuk gitu. Jakarta Utara ngaji ke situ. Saya kalau Pondok Kopi betul. Masya Allah. Ngajinya dari Jakarta Utara. Ada 2 orang dari Jakarta Utara. Ngajinya di Pondok Kopi situ. Kata, kok jauh banget Bu, dekat satu kan pakai tol katanya. Ya wis. Kan ada niatnya itu. Pun lanjut. Nah, itu tadi spirit dakwah. Sekarang hadis yang ke-14. Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, An-Nasai dan Ibnu Majah rahimahumullah meriwayatkan dari Syarik ibn Abi Namir bahwasanya dia pernah mendengar Anas ibn Malik radhiyallahu an berkata,
Apa katanya? Baina nahnu julusun. Ketika kami duduk-duduk fil masjid di masjid. Dakhala masuk rajulun seorang lelaki ala jamalin yang menunggangi seekor unta. Fa anakhahu fil masjid. Maka dia pun Fanahu fil masjid, maka dia menderumkan ontanya di masjid. Saya baca ini. Menderumkan ontanya di masjid ini ada catatan kakinya itu. Maksudnya di halaman masjid. Maksudnya diparkir di halaman masjid maksudnya. Ya bukan di dalam masjid, di dalam maksudnya di halaman maksudnya. Mengikat, menambahkan. Oh iya, wis itulah pokoknya gitulah ya. Pokoknya memarkir ontanya di halaman masjid, wis. Terus kemudian summa alaqo, kemudian dia mengikatnya. Summa qala lahum, kemudian berkata laki-laki itu kepada mereka para sahabat Nabi, ayyukum Muhammad, siapakah di antara kalian yang namanya Muhammad? Wan nabiyyu, dan adapun nabi kita Muhammad SAW muttaqiun baina dhahronaihim. Nah, sementara nabi kita Muhammad SAW sedang bersandar di antara mereka. Terus kemudian faqulna, maka kami berkata, hadzal rajulul abyadul muttaqi, ini seorang sosok lelaki yang putih yang bersandar ini. Nabi itu kulitnya putih kemerahan. Faqala lahu ar-rajul, maka berkata kepadanya siapa laki-laki itu, ya ibn Abdul Muttalib, wahai anaknya Abdul Muttalib. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, maka berkata kepadanya siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad ajabtuka, sungguh aku telah menjawab kamu. Faqala lahu ar-rajul, maka berkata kepadanya siapa ar-rajul, seorang lelaki tadi, ya Muhammad, wahai Muhammad, ini sungguhnya aku sa'iluka, adalah orang yang bertanya kepadamu, wa musyaddidu alaika fil mas'alati, wa musyaddidun, dan orang yang terus akan mendesak dengan pertanyaanku. Jadi musyaddidun orang yang mendesak atau kalau arti kan menyangatkan, kalau bahasa Indonesia aslinya itu. Jadi alaika fil mas'alati, saya akan mendesak kamu terkait dengan masalah yang akan saya tanyakan kepadamu. Fala tajidanna alayya fi nafsik, fala tajidanna alayya fi nafsik, maka engkau jangan marah kepadaku, tolong jangan marah ya, saya akan nanya banyak hal secara mendetil kepadamu, kalau bahasa kita gitulah ya. Faqala, kan kalau orang banyak nanya kan kadang yang ditanyakan kesel juga kadang itu. Ya saya pribadi itu kadang ada orang nanya, saya jelasin nggak paham-paham gitu. Sebagai manusia biasa kadang ya kesel juga. Tapi kalau melihat dari, saya kadang gini, batin gini juga. Seandainya saya di posisi beliau bagaimana? Itu yang buat akhirnya kita berusaha sabar. Jadi kalau seandainya saya di posisi beliau, karena gini tetap beda ya antara orang yang bertanyanya ngeyel sama bertanyanya yang tulus bertanya ingin mencari tahu, itu beda. Rasanya juga beda. Orang nanya ngetes juga beda kok rasanya. Ada orang yang ya berasa ya. Orang murni bertanya, orang ngeyel sama orang yang ngetes itu rasanya beda. Kita bukannya suudzon, karena kita nggak boleh suudzon. Cuman memang rasanya beda gitu aja sih, beda itu rasanya. Nah, saya kadang kalau ada orang nanya yang ngetes itu, saya sering ngomong gini. Sebenarnya beliau ini bukan bertanya, beliau tahu sebenarnya. Cuman beliau itu sengaja bertanya supaya Anda tahu. Saya bilang gitu. Supaya yang lain. Tadi kadang pertanyaan disampaikan bukan karena supaya yang bertanya tahu, tapi supaya sama yang lain tahu. Yang paling susah itu saya kalau pertanyaannya gini, Ustadz besok pilpres pilih siapa? Itu paling susah itu saya jawab. Iya, biasanya saya jawab gini biasanya. Nanti saya jawab pilih siapa, sama belum tentu sepakat dengan pilihan saya. Saya bilang gitu. Jadi kalau saya jawab, saya bilang itu pertanyaan yang percuma itu. Terus kemudian, tolong jangan marah ya Rasulullah katanya.
Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad SAW, sal amma badalak. Jadi bertanyalah tentang apa-apa yang sekiranya akan buat kamu itu jelas gitu. Tanyakanlah apa saja yang terbesit dalam pikiranmu. Biasakarmu monggo kalau bahasa kita. Qala, orang ini bertanya, as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka. Aku akan bertanya kepadamu wahai Nabi tentang Tuhanmu dan Tuhan orang sebelummu. Allahu arsalaka ilan nas kullihim. Apakah Allah yang memerintahkan kamu kepada manusia seluruhnya? Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh bi rabbika, aku akan bertanya kepadamu demi Tuhanmu dan Tuhan orang sebelummu. Apakah Allah yang mengutusmu kepada manusia seluruhnya? Itu baknya ternyata bak sumpah itu ya, bak qasam. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma na'am, wahai Allah, ya betul, ya betul, gak salah pernyataanmu itu. Qala, maka orang itu berkata lagi, fa'anshuduka billah Allah amaraka an nusalliya shalawatil khamsa fil yaumi wal lailah. Terus orang ini bersumpah lagi, aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apakah Allah telah memerintahkan kepadamu agar kami mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari semalam? Terus kemudian Allah na'am, ya betul. Qala, orang ini berkata lagi, fa anshuduka billah Allahu amaraka an nasuma ahada syahra minas sana. Saya bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk puasa di bulan Ramadan dari tahun ini? Untuk apakah engkau merintahkan kami untuk berpuasa sebulan di setiap tahunnya? Itu puasa Ramadan maksudnya. Qala, Nabi menjawab, Allahumma na'am, ya betul. Qala fa anshuduka billah, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah. Allahu amaruka an takhudha bihadhihi shadaqata min aghniyaihim fataqsimuha ala fuqara'ina. Apakah Allah yang memerintahkan kamu mengambil zakat dari orang-orang kaya di antara kami, kemudian engkau membagikannya kepada fuqara di antara kami? Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad SAW, Allah na'am, ya betul, kata Nabi. Faqala rajul, maka berkata laki-laki itu, amantu bima ji'ta bih, kayak ngono, aku beriman kepadamu terkait dengan apa yang kau datang dengan membawanya, itu agama Islam. Wa ana rasulu man warai, dan aku adalah utusan orang di belakangku min qaumi, dari kaumku. Wa ana dimam ibnu Sa'labah, aku adalah Dimam ibn Sa'labah, aku Bani Sa'ad ibn Bakar, aku adalah saudara Bani Sa'ad ibn Bakar. Ini hadis mengenai seseorang yang bertanya, mengkonfirmasi lebih tepatnya, tentang kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Rupanya orang ini sudah punya banyak informasi tentang Nabi akhir zaman. Karena keberadaan Nabi akhir zaman itu memang sudah diberitakan di dalam Taurat dan Injil. Makanya orang-orang yang sudah mempelajari itu, dia tahu betul Nabi akhir zaman itu dititah untuk apa. Dan apa yang ditanyakan kepadanya itu terkonfirmasi, dan akhirnya yang bersangkutan masuk Islam. Inilah bedanya Nabi kita Muhammad SAW dengan tokoh-tokoh yang lain. Jadi keberadaan Nabi kita Muhammad SAW itu dan syariatnya itu diinformasikan sebagiannya itu bahkan sejak zaman Nabi Adam. Sejak zaman Nabi Adam itu sudah diberitakan akan adanya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sependek yang saya pernah belajar ya, hadisnya riwayat Al-Baihaqi, hadisnya sahih li ghairihi. Ketika Nabi Adam diciptakan itu, Nabi Adam melihat di arsy itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ditulis sejajar. Nabi Adam itu ya bertanya sama Allah, siapa Muhammad ini? Kok namanya ditulis sejajar dengan nama Allah? Kalau di Tibak itu disebutkan bukan berarti Nabi itu sama dengan Allah, bukan. Itu tambihan ala uluwi maqami, menunjukkan tingginya derajat beliau di sisi Allah.
Maka Allah terangkan, ini keturunanmu bernama Muhammad, bla 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 bla, terangkan itu. Jadi berita tentang Nabi akhir zaman itu sejak zaman Nabi Adam itu sudah diberitakan bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Nah, tertulis dengan rinci itu dalam Taurat dan Injil. Makanya Allah membahasakan dengan istilah bahwa orang-orang ahlul kitab itu adalah orang-orang yang ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenali Nabi itu seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Bahkan beberapa sahabat yang tadinya Yahudi ditanya oleh sahabat yang lain, apa betul kamu dulu mengenal Nabi Muhammad itu melebihi kamu mengenali anakmu sendiri? Apa jawaban orang itu? Betul. Saya kenal betul Nabi Muhammad SAW itu dari Taurat dan Injil, dan tanda-tanda itu ada pada beliau, dan saya kenal betul beliau. Sementara anakku, aku tidak tahu apa itu anakku atau anak orang, saya juga nggak tahu. Karena saya nggak tahu istriku berbuat apa di belakangku. Itu kata seorang sahabat yang tadinya Yahudi itu masuk Islam. Tentu saat dia masih kafir ya, entah apa yang dibuat istrinya saya tidak tahu, kata dia. Jadi apakah itu anakku asli ataukah anak orang yang, karena aku nggak tahu istriku berbuat apa di belakangku, kata dia gitu. Nah, makanya istilah seperti ini kan membuat kemudian sebagian orang yang betul-betul jujur dengan hati nuraninya dia masuk Islam. Salman Al-Farisi yang masuk Islam. Terus siapa lagi itu? Abdullah bin Salam itu juga masuk Islam, seorang Yahudi itu. Ya, beberapa hendak masuk Islam tapi nggak keburu kan. Naufal bin Waraqah itu, yaitu saudaranya apa? Pendeta itu, saudaranya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Terus Bahiroh, pendeta Buhairah itu kan asli kan mengakui, cuman kan belum diutus, disuruh pulang Nabi Muhammad takut dibunuh itu seperti itu. Nah, termasuk ini tadi, begitu terkonfirmasi dan maka masuk Islam. Ibu-ibu kalau pernah baca tentang sababun nuzul tentang yas'alunaka 'anir ruh misalnya, itu kan ada sababun nuzulnya itu. Ketika orang-orang Madinah mau haji, itu orang-orang Yahudi di Madinah ngomong sama orang-orang Madinah asli itu. Nanti kalau kamu ketemu sama Nabi yang baru itu ya, namanya Muhammad itu, coba kamu tanyakan tentang hari kiamat. Tanyakan tentang Ashabul Kahfi, tanyakan tentang roh. Terus apa kata mereka? Kalau dia bisa jawab berarti bukan Nabi dia. Coba bayangkan. Orang Yahudi nyuruh orang Madinah nanya ke Nabi Muhammad SAW tentang roh, tentang kiamat, tentang Ashabul Kahfi. Apa jawaban orang Yahudi? Kalau dia Nabi Muhammad bisa menjawab, berarti dia bukan Nabi. Paham maksudnya? Artinya mereka tahu bahwa Nabi akhir zaman itu tidak tahu tentang kapan pastinya kiamat, tidak tahu tentang detailnya roh, karena nggak diberitahu oleh Allah, dan tidak tahu detail pastinya jumlah Ashabul Kahfi. Dan betul kan? Begitu ditanya, Nabi nggak bisa jawab tentang kiamat. Nabi tidak tahu kapan pastinya kiamat, tapi Nabi hanya tahu tanda-tandanya. Terus kemudian ketika Nabi tanya tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Itu urusan Tuhanku, aku tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ditanya tentang Ashabul Kahfi, sampai sekarang kan Al-Qur'an tidak memberikan jawaban pasti berapa jumlah Ashabul Kahfi. Jadi singkat kata singkat cerita, semua itu ternyata orang-orang Yahudi terutama udah tahu semua mereka itu. Termasuk para pendeta-pendeta Nasrani. Salman Al-Farisi itu kan tahu dari pendeta Nasrani tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kata pendetanya, kalau aku masih muda, aku akan baiat masuk Islam juga. Cuman kan nggak kemput, karena waktu kalau beliau sudah sepuh, sudah tua, tidak mungkin terkejar untuk bisa ke Madinah misalnya. Ya karena perjalanan dulu kan sangat berat sekali tentunya. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, kerasulan Nabi kita Muhammad SAW itu sudah populer itu. Nah, ajaran pokok beliau yang tidak boleh tidak itu adalah setelah syahadat adalah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, termasuk juga menunaikan zakat. Rukun Islam. Ada tambahan haji yang mampu, tapi nggak disebutkan karena itu hanya bagi yang mampu. Zakat pun bagi yang mampu juga sebenarnya, cuman kan hari-hari lah itu bisa dilakukan. Singkat kata singkat cerita, kalau ada orang masuk Islam, kurikulumnya yang pokok adalah setelah syahadat sholat. Pelan-pelan diajari sholat. Terus kemudian diajari cara fikih puasa.
diajari tentang zakat bagi yang mampu. Nanti baru haji bagi yang mampu. Rukun iman, rukun Islam, ihsan itulah. Itu ajaran pokok itu. Ajaran pokok bagi orang yang baru masuk Islam. Allahu Akbar. Nah, berkenaan dengan rukun iman, rukun Islam, terus ihsan itu. Ini tentu nggak bisa langsung sekali jadi. Makanya gini Bu, ini nun sewu nggih, terutama kalau misalnya di antara jenengan putrinya, maaf misalnya mau nikah dengan mualaf yang baru masuk Islam. Itu kalau saya sarankan itu jangan langsung diiyakan untuk dinikahkan. Akan tetapi diuji terlebih dahulu kesungguhannya dalam berislam, kesungguhannya. Saya nggak tahu masih apa nggak ya. Kalau dulu di Al-Azhar Jaga Permen itu, kalau ada orang masuk Islam itu nggak langsung disantuni. Tapi disuruh belajar agama intensif 6 bulan, lulus baru kasih santunan. Kalau sekarang kan banyak beberapa masjid begitu bersyahadat masuk Islam terus orang pada ngasih duit itu hilang nggak jelas kemana rimbanya. Nanti datang-datang minta duit lagi terus hilang lagi. Nah itu hati-hati. Terus kita ini nitip barang saja cari penitipan yang bagus. Maksud nitip anak ya sembarang. Naudzubillah, ngerinya nanti murtad lagi. Makanya diuji dulu. Itu yang saya mungkin pernah cerita di pengajian kita, yang saya baru ngeh kalau ternyata di antara jamaah kita itu ada yang putrinya Pak Pramodian Nantatur itu. Iya itu. Dia udah meninggal betul. Nah itu kan saya pernah cerita. Saya dapat cerita ini dari bukunya Pak Profesor Dr. Irfan. Ini putranya Buya Hamka, Allah yarham. Nah, itu beliau cerita tentang ayahnya. Saya punya bukunya itu. Nah jadi suatu saat Pak Pramodian Nantatur itu putrinya itu ada seorang Chinese non Muslim itu mau menikahi putrinya. Itu tidak mau Pak Pram. Saya mau cerita ini penting karena beliau ini kan orang kiri gitu loh. Tapi itu aja masih peduli sama agama anaknya gitu maksudnya. Sama beliau tidak boleh. Terus boleh asal masuk Islam. Akhirnya si Chinese non Muslim ini masuk Islam. Begitu masuk Islam masih belum boleh nikah dulu. Harus belajar agama dulu. Ya itu tadi uji kesungguhannya. Akhirnya dikirim ke Buya Hamka. Belajar Islam intensif ke Buya Hamka sampai dirasa cukup, enggak tahu berapa lama itu. Sampai dirasa cukup, baru si putrinya Pak Pram ini cerita, saya putrinya Pramodian Nantatur, lawan politiknya kan, karena kan dilekerakan beliau. Nah, terus kemudian Pak Buya Hamka kan dimasyumi, kan lawan politik itu. Saya diperintah oleh ayah saya untuk belajar ngaji sama Anda karena saya mau nikah sama laki-laki ini diceritakan. Nah, saya mau sampaikan gini, nah, kalau orang kiri saja peduli dengan agama putrinya, yang maksud kita orang masjid nggak peduli, gitu, maksud saya gitu loh. Nah, jadi ya itu tadi harus diuji kesungguhannya di dalam mau nggak dia belajar agama secara intensif itu. Mestinya kalau dia sungguh-sungguh mau mestinya. Kecuali kalau dia memang tidak bersungguh-sungguh. Nah ini bukan apa-apa, lebih berhati-hati karena banyak kasus ya naudzubillah murtad tadi itu naudzubillah min syaridah. Itu diantaranya. Wallahu alam bisawab. Baik, silakan Bu yang mau tanya dulu deh, tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo kalau ada. Masalah itu masalah yang lain boleh. Iya monggo Bu. Monggo. Tapi waktu dia meninggal bapaknya lari kubur diajani itu bisa nggak? Sebentar. Dia meninggal diajani bapaknya nggak terima gitu. Anaknya kan harus sama yang bersih. Ada seorang bapak punya anak laki-laki atau perempuan? Punya anak perempuan. Oke, punya anak perempuan. Anak perempuan ini nikah sama laki-laki non muslim. Terus Yang meninggal yang perempuan. Tidak apa-apa, saya kan juga nggak tahu kan, pokoknya akhirnya meninggal. Yang perempuan itu meninggal, tapi dia masih Islam, tidak murtad dia. Oke, terus murtad ya. Bapaknya kan ini sangat kental ya. Terus anaknya diangkat terus diajari itu sah nggak dia? pertanyaan dia dimakamkan dengan cara apa? Tadinya mau Kristen. Terus
bapaknya nggak terima, kejam dia ke kuburnya, langsung diajani di situ. Akhirnya dimakamkan dengan cara Islam. Iya. Disolatkan jenazahnya. Iya. Enggak, saya mau terangkan dulu gini. Oke. Enggak, saya mau terangkan dulu gini. Saya mau terangkan dulu gini. Jadi, kalau kita bicara tentang masalah akidah, kalau yang bersangkutan terbukti murtad misalnya, maka harusnya tidak diterima itu tobatnya kalau sampai mati dia tidak bertobat, kecuali sebelum matinya dia bertobat. Maaf, itu kalau dia terbukti murtad ya. Kecuali kalau dia nggak murtad, dia berbuat dosa besar karena sudah kawin, bukan menikah tapi kawin dengan orang di luar Islam. Namun yang bersangkutan tidak keluar dari Islam, tidak murtad berarti. Dia pelaku dosa besar. Kalau ini dia masih berhak untuk diperlakukan sebagai seorang yang beragama Islam. Namun demikian tidak lantas dia menjadi murtad, kecuali nyata-nyata dia menyatakan keluar dari Islam. Makanya tadi ibu saya tanya, murtad apa enggak dia? Kalau dia murtad, ya adzan orang tuanya enggak ngefek gitu. Iya, dimakamkan dengan cara Islam pun juga enggak ngefek. Kalau terbukti dia murtad. Ya. Kecuali dia tidak murtad. Jadi hanya dia pelaku dosa besar tapi tidak murtad dalam hal ini. Itu saya kira, Bu. Sama-sama dia yang Islam akhirnya non muslim terus pas dia meninggal itu jadi ini ya sah ya. Tidak lantas membuat dia murtad, iya. Tidak lantas membuat dia murtad, enggak. Kalau mengenai adzan atau tidak adzan kan itu gini. Di dalam pemakaman ada adzan itu kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu merupakan sebuah tradisi. Tunggu dulu belum selesai. Ya, kalau kata para ulama dalam madhab Syafi'i itu tidak masuk dalam tartib kesunahan pemakaman. Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam mensikapi tradisi ini. Yes and no-nya pasti ada. Kalau bagi yang nggak mau sederhana aja. Ya ini perkara baru, tinggalkan. Itu bagi yang nggak mau. Kalau bagi yang mau, tradisi itu dibagi dua. Kalau ibu pernah ngaji usul fikih, tradisi itu dibagi dua. Ada tradisi yang sesuai dengan syariat, ada tradisi yang bertentangan dengan syariat. Nah, adzan sebagai bentuk penghormatan itu dianggap tidak bertentangan dengan syariat. Maka beberapa ulama melakukannya. Ada yang tidak melakukannya, nggak ada masalah. Dan ini bukan masalah prinsip. Jadi ada atau tidak ada adzan itu nggak, sebenarnya ada atau tidak ada adzan nggak ngaruh sebenarnya. Iya, karena kan itu tidak masuk dalam kesunahan pemakaman gitu loh, Bu. Nah, bisa dipahami maksudnya ya. Nah, jadi intinya gitu aja, Bu. Maaf, yang ibu maksud dengan wanita tadi itu dia murtad atau tidak itu aja. Kalau dia masih beragama Islam, hanya dia berbuat dosa besar karena telah kawin dengan orang di luar Islam, maka dia pelaku dosa besar, tapi tidak murtad, dan itu masih ada harapan diterima iman Islamnya. Tapi kalau yang bersangkutan itu nyata-nyata keluar dari Islam, ya itu udah murtad. Kalau itu ya nggak ngefek itu, walaupun dia dimakamkan dengan cara Islam. Saya kira itu, Bu, ya. Wallahu a'lam. Teman saya anaknya pun dua menikah dengan orang Kristen, masuk Kristen dari Islam. Terus ibunya meninggal, ibunya tinggal sama anaknya yang Kristen itu, tapi anaknya satu yang masuk yang Islam, sama suami datang dari Mataram untuk mengambil maksudnya di tempat adiknya yang Kristen itu di Jakarta secara Islam. Saya kan datang secara Islam dikafanin sama karena anaknya yang Islam tuh untuk mengislamkan ibunya kan nggak masuk Kristen tapi nggak pernah sholat gitu loh. Terus? Nah disenggarakan secara Islam gitu loh. Tapi dia tinggal di tempat anaknya yang Kristen itu. Ya, seorang yang beragama Islam tinggal bersama orang yang di luar Islam itu tidak berpengaruh pada status keislamannya selama dia tidak murtad, itu aja sih sebenarnya. Nah, jadi itu masih mending, Bu. Kan saya pernah cerita nggak di sini ya tentang belum ya? Oke. Jadi ada kejadian Bu Dokter. Jadi ada di sini Bu Dokter.
di daerah Jakarta sini, naudzubillah ada seorang ibu, anaknya itu saya lupa jumlah anaknya ya. Tapi yang jelas ada sebagian anaknya itu tinggal di luar kota, ada sebagian tinggal di Jabodetabek lah. Tapi ibu ini tinggal sebatang kara di rumah itu dengan pembantunya saja. Nah, si anak yang di dalam kota itu rata-rata datangnya kadang sepekan sekali atau 2 pekan sekali. Sementara yang di luar kota kadang 3 bulan sekali datang jenguk ibunya. Artinya si ibu ini boleh dikata hampir sendirian kehidupannya sehari-hari. Suatu saat sang ibu ini meninggal. Ketika sang ibu meninggal, anaknya pada datang, anaknya Pak Haji semua, Pak Haji, Bu Haji semua orang-orang agama lah itu. Orang-orang agama. Begitu datang, apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi ternyata ibunya diurus oleh orang gereja. Di mana ada tanah? Kan kaget anaknya, shock anaknya. Loh, ibu saya ini kan Bu Haji. Dia muslimah, kenapa diurus oleh gereja? Kata orang gereja, loh, dia sudah ikut agama kami. Dia sudah, ternyata si ibu ini sudah murtad tanpa diketahui oleh anak-anaknya. Akhirnya nanyalah ke pembantunya, Bi, kamu gimana sih kok nggak ngomong kalau ibu udah murtad? Loh, saya nggak tahu tuan. Yang saya tahu ibu tiap hari itu. Nah, itu masih mending tadi ibunya masih Islam. Ini ibunya sudah. Padahal Pak waktu itu mau diserahkan secara Kristen sama anaknya. Tapi anaknya dari Mataram itu datang yang Islam kan? Iya. Karena suami Islam. Iya. Dia ngotot ibunya asal Islam di kapan? Iya, berarti dia masih Islam insyaallah. Iya. Seandainya dia muslim, katanya tinggal di orang Kristen Pak, nggak ada yang belain kebalikan kayak ibu yang Inggris gimana? Itu kejadian juga itu. Jadi ada orang mu'alaf udah masuk Islam, begitu dia meninggal dari pihak keluarga memaksa untuk gini. Ya, semua kembali pada Allah ya. Insya Allah sih iman Islamnya sudah diterima lah. Bahwa kemudian kaum muslimin tidak bisa merawat jenazahnya kan karena terhalang oleh keluarga kan. Insya Allah muslimin sudah gugur kewajibannya. Beliaunya juga insya Allah nggak ada masalah karena kan beliau kan orang mati kan terserah yang hidup gitu loh. Yang penting beliau mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Itu kejadian juga itu. Sampai berebut itu ada, sampai berantem juga ada yang akhirnya nggak berdaya juga itu. Itu yang kadang saya berpikir gini, kadang itulah perlunya. Tapi ini semua kembali pada Allah ya. Itulah perlunya kita itu gabung di sebuah organisasi ormas Islam yang bisa melindungi kita itu dengan itu. Tapi sekarang ini secara sunatullah ya, semua kembali pada Allah. Apa gabung ke NU atau gabung ke Muhammadiyah atau gabung ke Persis atau gabung ke Al-Irsyad atau apalah organisasi formal Indonesia ya. Itu agar kalau ada apa-apa kan ada kekuatan hukum yang ikut bela gitu loh. Oh ini jamaah aktif NU, ini jamaah aktif Muhammadiyah, ini jamaah aktif Persis, ini Al-Irsyad. Sehingga ada organisasi yang menaungi yang bela gitu. Karena kalau setingkat RT RW aja kan nggak cukup punya kekuatan. Tapi kalau lembaga-lembaga hukum, ormas-ormas Islam yang punya kekuatan hukum itu kan biasanya kan punya power untuk melindungi warganya itu insya Allah. Asal aktif, tapi kalau nggak aktif ya repot juga. Itu seperti itu. Ya misalnya warga Perserikatan Muhammadiyah atau NU atau Muhammadiyah itu seperti itu. Saya kira itu nggih, wallahu a'lam bishawab. Ada tetangga juga gitu, dia bapak-bapak dia dititipkan sama anaknya yang pintar. Terus Anak-anak yang lain itu mampu-mampu yang dititipin ke anaknya yang pintar ini untuk merawat itu. Selama ini kita tahunya dia Kristen gitu ya, tapi beberapa waktu sebelum dia meninggal sempat ngobrol sama tetangganya itu, dia kasih tahu kalau dia itu Muslim gitu. Jadi waktu dia pas meninggal itu jadi dikuburkan secara Islam, baru panggil anak-anaknya nggak pernah ada yang datang. Ustaz begitu meninggal anak-anak datang, Masya Allah itu anak-anaknya naik Mercy, naik BMW itu tidak pernah naik bapaknya, cuma dititip sama saudaranya yang murtad itu, dikasih uang terus itu. Nah sama anaknya murtad itu diperlakukan kasar gitu, kayak kalau mandiin pakai selang gitu. Kita ngeliatin, kita kalau ngeliatin ya, padahal bapak itu ternyata kolonel
Ya Allah. Iya, jadi mungkin Indah belum tinggal di situ ya. Itu bapak itu ada yang Dulu. jadi murtad anak itu sama anak yang murtad dititip sama anak-anak yang lain gitu. Ya, baik. Yang mampu, masya Allah. Ya. Untung ketahuan kalau dia muslim, jadi Kalau enggak bisa wassalam itu. Tapi anaknya itu juga ya. Iya itu. Itu yang kemarin viral, 2 anak yang nitipin ibunya dan siap tidak ketemu selamanya. Iya itu. Jalan. Iya, nggak bisa dititip. Tapi gini ya Bu ya, saya mau terangkan dulu gini. Tentu tindakan gini. Tindakan anak seperti itu kita kecam ya. Artinya itu nggak benar secara agama, tidak benar dan itu dosa besar. Nah, cuman saya mau bilang begini, kadang semua itu terjadi, kadang itu ya ada andil orang tua juga. Saya itu gini Bu, mungkin saya sering cerita kalau di pengajian kita ya di yang hari Senin itu. Jadi saya itu kalau ada orang konsultasi tentang anak yang durhaka, kalau yang nanya anaknya tentu saya marahi anaknya, kan nggak boleh durhaka sama orang tua. Cuman kan kadang yang nanya kan orang tuanya. Itu kadang saya gini kalau orang tua yang nanya tentang anaknya yang durhaka itu saya gini, coba dimuhasabai, jangan-jangan itu karena ulah kita juga. Ya, jadi anak durhaka kepada orang tua itu jangan-jangan karena ulah kita orang tuanya juga. Itu coba muhasabah. Nah, kalau memang ada andil kita harus segera tobat minta ampun sama Allah. Harus segera tobat minta ampun kepada Allah. Ya, saya mungkin sering cerita di sini juga. Kalau saya secara pribadi itu kalau sama anak itu sering ngomong, maafkan bapak ya belum bisa jadi bapak yang baik. Belum bisa jadi bapak yang baik. Dan itu saya sering minta maaf sama anak saya. Tapi dan saya berusaha untuk menjadi bapak yang baik. Tapi ya jadi namanya manusia kan kadang ya mohon maaf belum bisa jadi bapak yang baik. Gitu. Ya, itu kita kadang itu terjadi kan ada andil orang tua juga. Makanya kita ini oke lah mungkin sebagian kita udah capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Kalau ke anak itu jangan pernah capek mendoakan, doakan terus. Karena ikatan doa itu sangat kuat sekali insyaallah. Ngoten nggih, wallahu alam. Ada lagi yang lain mungkin silakan monggo. Nggih monggo. Siapa dulu ini? Oh, nggih monggo. Yang dimaksud puasa mutlak itu apa Ustaz? Oh, nggih. Puasa sunnah mutlak itu niat puasa gitu aja. Kalau dalilnya itu loh pas Nabi datang ke salah satu istrinya dan nanya, ada makanan enggak? Tidak ada ya Rasulullah. Ya aku tak puasa hari ini. Saya mau puasa hari ini. Jadi puasa sunnah mutlak itu enggak niat dari awal malam kadang. Jadi keputusannya bisa di waktu pagi tapi sebelum dia berbuat sesuatu yang membatalkan puasa ya. Asal belum zuhur itu bisa puasa sunnah mutlak. Jadi puasa sunnah mutlak itu niat puasa gitu aja. Ya niat puasa gitu aja. Kayak kemarin kan ada puasa 10 Muharram, 11, 12, itu kan dianggap puasa sunnah mutlak misalnya. Jadi kalau ibu mau puasa sunnah mutlak boleh, tidak ada masalah. Untuk nanti gabung ke Shaumul Bid, Ayyamul Bid itu. Ya, saya kira itu. Nggih. Allah a'lam bishawab. Jadi puasa sunnah mutlak itu niat puasa gitu aja karena Allah. Ya, tiba-tiba puasa gitu. Lagi masih makan. Ya, nggih monggo Bu. Pak Ustadz, Nggih. jadi gini pada saat saya di pengajian masjid ini ya, Nggih. entah hari Kamis atau hari Senin deh saya lupa. Kan di antara ibu-ibu tuh ada yang berbicara, mereka sama ibu gitu ya saya dengar. Cuman gini, kita nih kalau puasa katanya jangan kita puasa sunnah kita tahu puasa sunnah, tapi kita kan tidak tahu bahwa kita tuh mungkin di waktu yang lalu kita Ramadan kita tuh puasanya ada yang nggak bener, ada yang nggak apa. Sehingga kita kalau puasa tuh niatnya kita puasanya pada Ramadan karena untuk mengganti puasa-puasa kita yang lalu yang nggak bener itu siapa tuh kita salah. So, aku pikir-pikir apakah, nah saya mau nanya Pak Ustadz apakah bisa begitu Pak Ustadz? Gini. Secara hukum boleh-boleh aja sih. Secara hukum boleh-boleh aja. Kita setiap hari Senin puasa qadha plus puasa Senin. Bagi yang ya gini. Bagi yang sepakat boleh menggabung qadha dan puasa sunnah. Karena ini ulama beda pendapat. Atau puasa qadha aja deh, atau nanti dapat keutamaan puasa Senin juga. Secara hukum boleh, tidak ada masalah. Boleh secara hukum boleh. Cuman kalau kita bicara hierarki urutan disiplin hukumnya, ya selama kemarin kita merasa bahwa puasa kita nggak ada masalah, ya berarti nggak ada kewajiban mengqadha. Ya berarti kita puasa sunnah biasa aja, nggak ada masalah. Pertanyaan sekarang gini, ibu ada masalah nggak dengan puasa ibu kemarin? Ya kita nggak tahu yang namanya kita kemarin lagi puasa, mungkin bisa saja sih saya rasa. Berarti bukan keabsahan.
yang diragukan kan pahalanya kan. Iya. Nah kalau itu nggak wajib qadha, nggak wajib qadha. Kalau puasa sih kita full. Iya, Maghrib, berarti kita absahan apa? berarti Apa nggak gara-gara kalau itu? gitu nggak perlu dalam tanda kutip ya tidak ada kewajiban qadha. Puasa normal aja, itu soal kesempurnaan kan. Nah, kesempurnaan itu justru kita tutup dengan puasa-puasa sunnah itu. Kalau itu ya nggak ada masalah kalau itu. Full maghrib ya berarti kita udah Ya, nggak usah. ya gitu kecuali ibu sadar betul bahwa pernah ibu tidak puasa atau ibu batal puasanya, itu baru ibu mengqadha. Ya, kalau itu nggak perlu yang lain. Saya kira itu Allah alam. Nggih Bu, monggo. Tadi Bapak kan bilang Nabi Adam bisa berkata-kata dengan Allah kedalaman jauh, bisa langsung. Sampun? Kan ini di surga, Bu. Israel itu punya tanah nggak menuju Palestina? Oh, nggih, sampun. Baik, saya akan jawab yang pertama dulu ya. Nabi Adam itu kan di surga tinggalnya. Beliau punya akses untuk bicara dengan Allah walaupun via Jibril. Jadi nggak langsung sama Allah. Yang Allah itu berkenan ngobrol langsung dengan nabinya itu yang saya tahu cuma 2 nabi aja. Pertama Nabi Musa alaihissalam di Gunung Tursina. Yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Mi'raj. Ya, selebihnya itu Allah bicara dengan hambanya itu via Jibril. Dengan para nabi ya, itu via Jibril. Nah, jadi terkait dengan Nabi Adam ya via Jibril, gitu loh Bu. Jadi ya apalagi beliau nabi dan rasul kan, pasti ada akses bicara dengan Allah tapi ya via Jibril. Makanya yang Allah pernah bicara langsung dengannya itu sependek yang saya tahu 2. Nabi Musa alaihissalam gelarnya Kalimullah. Yang kedua Nabi Muhammad SAW di Sidratil Muntaha. Kalau Nabi Musa di Gunung Tursina itu yang Allah berkenan bicara langsung dengan beliau. Saya kira itu Bu, Allah alam bisawab. Nggih, monggo. Nggih. Ustaz, kalau di rumah sakit kita kan lagi diinfuskan pasang-pasang tidak memungkinkan untuk sholat normal gitu. Itu kan bisa dijamak ya, dan jamaknya itu jamak qashar atau jamak biasa aja? Bagus. Dalam kitab Al-Umnya Imam Syafi'i, saya pernah baca tulisannya gini kurang lebih. Bagi orang yang sakit boleh menjamak, bukan mengqashar. Kalau mengqashar berarti di luar kota ya. Kalau dalam kota menjamak, boleh menjamak sholatnya sesuai kebutuhan. Misalnya ibu sakit, jangan ibu ada seorang sakit misalnya. Kalau dia sholat tepat waktu masyaqqat karena banyak kabel atau banyak apa macam-macam lah, sehingga sulit kalau dia sholat tepat waktu. Maka dia boleh menjamak sholatnya selama sakit itu sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan itu bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Contoh, lagi diambil tindakan di zuhur nih, sehingga nggak bisa sholat zuhur, nanti ditarik zuhurnya ke asar berarti. Atau karena nanti isya mau ada tindakan, ditarik isyanya ke maghrib, sesuai dengan kebutuhan aja. Nah itu, tapi jamak, jangan qashar. Ya kecuali ibu atau seseorang itu dirawatnya di luar kota. Kalau dia dirawat di luar kota, boleh jamak qashar. Tapi kalau di dalam kota tidak boleh. Luar kota yang jaraknya 80 km lebih ya. Iya. 83 km lebih. Allah a'lam. Kenapa? Oh, tanah Palestina. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Sependek yang saya pelajari dari peta dunia yang lama itu tidak ada negara Israel, tidak ada. Jadi satu-satunya negara yang tidak punya wilayah teritorial itu ya negara Israel itu. Kalaupun sekarang dia punya, itu kan tidak diakui oleh seluruh dunia internasional. Kalau Palestina punya jelas, tapi mereka tidak punya, yang saya tahu. Peta lama dunia, bumi itu tidak ada negara itu, negara. Kenapa dia kejamnya seperti itu ya? Ya mereka. Kalau di Al-Quran di Babel dikasih Kenapa? Bani Bani Israel. Iya. Bani Israel itu Bu, anak cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Musa itu juga Bani Israel. Nabi Zakaria, Nabi Isa itu Bani Israel semua, tapi baik-baik toh. Tapi Samiri itu juga ya Samiri itu juga Bani Israel. Korun itu juga Bani Israel. Ya, jadi Bani Israel itu yang baik ya ada, yang jahat ya ada.
Nah, ibu asal tahu di dalam negara Israel itu ada masjid, komunitas muslimnya juga banyak. Imam masjidnya itu orang Israel, lulusan S3-nya di bidang hadis Madinah. Jadi orang Israel yang beragama Islam itu banyak. Mereka sholat di Masjidil Aqsa. Mereka seperti biasa sholat bersama kaum muslimin. Ya, terus yang juhat itu siapa? Zionis. Iya. Kalau Yahudi itu apa sih kok? Yahudi itu kan Yahudi dari kata Yahuda. Jadi gini, dulu di antara putranya Nabi Yakub itu yang keren itu Yahuda itu. Nah, semua ngaku-ngaku saya keluarganya Yahuda. Orang yang menggelari dirinya keluarganya Yahuda, sebutannya Yahudi gitu loh. Itu saya kira itu, Allah a'lam bishawab. kafir itu. Kenapa? Kafir. Enggak semuanya Yahudi kan Yahudi. kalau saat tergantung, kalau dia ngikut Nabi Musa ya enggak kafir. Oh, ada. Iya, kan pengikutnya Nabi Musa kan kaum Yahudi. Iya. Tergantung. Itu seperti itu. Ya, yang beriman ya ada. Yang kafir juga ada. Jadi Yahudi itu penisbatan ke Yahuda itu, salah satu putranya Nabi Yakub alaihissalam. Itu ibu kalau baca dalam Al-Quran, ketika Nabi Yusuf mau dibunuh itu, kan ada yang ngomong la taqtulu Yusuf, jangan kamu bunuh Yusuf. Itu yang ngomong Yahuda itu. Jadi kan saudaranya kan mau bunuh Nabi Yusuf, terus ada yang ngomong la taqtulu Yusuf, jangan kamu bunuh Yusuf. Yang ngomong jangan bunuh Yusuf itu Yahuda itu. Iya. Ya, makanya dia itu ada yang mengatakan Yahuda ini keturunan Nabi Yakub yang paling keren di antara setelah Nabi Yusuf ya. Setelah Nabi Yusuf. Maka mereka menisbatkan dirinya ke Yahuda, terus julukannya Yahudi itu. Ada yang mengatakan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang beriman ya yang beriman, yang kafir ya kafir itu. Yang pun di Maduri misalnya. Ya, Madura. Iya, kalau Madura itu nggak ada yang kafir ya. Madura itu Islam semua ya, kayaknya. Dan NU semua kayaknya. Ada orang KKN di Madura itu ditanya, Islamnya berapa di Madura ini? 90%. Yang 10% Muhammadiyah. Guyonannya itu. Pak Ustadz, berarti itu anaknya Nabi Yakub tuh berarti ada yang muslim, ada yang enggak ya? Kalau Nabi Yakub dan putranya semuanya Islam. Oh. Semuanya Islam. Setelahnya itu. Oh, setelah. Iya, setelahnya itu. Kan yang Yahuda kan anaknya kan. Itu masih Islam semua, itu nggak ada masalah. Bahwa ada yang nakal ya, tapi Islam semua, nggak ada yang kafir itu. Putra Nabi Yakub semuanya Islam, tapi setelahnya itu. Wallahu a'lam bishawab, setelahnya itu. Iya, setelahnya. Cukup dulu Bu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, insya Allah. Sama-sama.